Wajahmu bisa menentukan takdirmu. Garis halus di kening, bentuk dagu, sampai tatapan matamu. Bukan cuma estetika, tapi bisa jadi pertanda kaya raya, hidup penuh celaka, atau bahkan kamu adalah orang yang dikeramatkan. Ini bukan ramalan sembarangan, tapi ilmu turun-temurun dari primbon Jawa kuno yang disimpan rapat-rapat selama ratusan tahun. Dan hari ini, semuanya akan dibongkar di sini. Jangan kedip, jangan skip, karena mungkin wajahmu menyimpan rahasia besar tentang hidupmu yang belum kamu sadari. Siap? Yuk kita mulai. Karena wajahmu bukan wajah biasa. Pernah nggak kamu merasa ada orang yang dari wajahnya saja sudah terasa menenangkan? Tanpa kata-kata, dia seolah membawa aura baik. Tapi ada juga yang sekali kita tatap, hati langsung gelisah. Entah kenapa. Nah, dalam primbon Jawa, hal itu bukan kebetulan. Orang Jawa kuno percaya bahwa paras wajah manusia adalah kitab terbuka dari nasibnya. Wajah bukan sekedar penampilan, tapi tanda-tanda langit yang membisikkan rahasia kehidupan. Wajah bisa menunjukkan watak, rezeki, jodoh, bahkan umur panjang. Dan ini bukan mitos. Ini warisan budaya turun-temurun yang diam-diam masih dipercaya hingga sekarang. Ilmu paras bukan ramalan sembarangan. Dalam primbon Jawa, ilmu tentang paras disebut ilmu titising wajah atau tembang wajah. Ilmu ini mempelajari bentuk wajah manusia secara rinci. Alis, mata, hidung, dagu, bibir, bahkan telinga. Dari pengamatan selama ratusan tahun, orang-orang tua zaman dulu meyakini bahwa bentuk wajah bisa menandakan sifat dasar dan jalan hidup seseorang. Ilmu ini dulunya dipakai untuk berbagai hal penting, menentukan jodoh, memilih pemimpin, mencari menantu, sampai meramal nasib bayi yang baru lahir. Ya, hanya dari wajahnya saja. Ini dia arti bagian wajah menurut kejawen. 1. Alis, penanda watak batin. Alis tebal, apalagi jika menyatu, disebut alis naga. Ini tanda orang dengan karisma tinggi, cocok jadi pemimpin, punya aura alami, tapi juga bisa keras kepala, sulit menerima saran. Sebaliknya, alis tipis atau renggang melambangkan kelembutan. Orangnya perasa, tapi kadang mudah dimanfaatkan karena terlalu percaya pada orang lain. 2. Mata, jendela jiwa. Mata besar dan jernih biasanya dimiliki oleh orang terbuka dan jujur, tapi kadang mudah tertipu karena terlalu percaya. Mata sipit bukan berarti buruk. Dalam kejawen, ini disebut mata semut. Tanda orang licik? Bukan. Justru ini tanda ketajaman pikiran. Mereka cenderung pandai menyimpan rahasia dan sering sukses dalam usaha. 3. Hidung, rezeki dan kekuatan. Hidung yang mancung dan kuat di tengah wajah disebut hidung gunung. Ini tanda rezeki stabil, suka bekerja keras, dan dipercaya banyak orang. Hidung kecil dan sedikit melengkung ke bawah disebut hidung kelok. Pemiliknya biasanya punya banyak ide, tapi sulit konsisten. Rezekinya datang dan pergi cepat. 4. Bibir, penanda ucapan dan kekuatan daya tarik. Bibir tebal menunjukkan orang suka bicara, berjiwa sosial tinggi, tapi rawan menyakiti orang tanpa sadar. Bibir tipis, sebaliknya, menunjukkan orang yang hati-hati, tenang, tapi kadang terlalu tertutup. 5. Dagu dan rahang, keuletan hidup. Dagu panjang atau menonjol artinya ulet, tak mudah menyerah, cocok jadi pemimpin. Tapi dagu kecil atau mundur, menurut kejawen, harus berhati-hati,
karena hidupnya sering terlambat, mapan, dan mudah goyah saat menghadapi tekanan. Paras dan aura. Lebih dari sekadar wajah. Orang Jawa percaya, wajah itu bukan sekadar bentuk, tapi memancarkan aura batin. Orang yang wajahnya bersinar disebut paras cemerlang. Biasanya disukai tanpa sebab jelas. Orang seperti ini sering membawa rejeki dan hoki bagi lingkungan sekitarnya. Sebaliknya, ada juga yang wajahnya menarik, tapi setiap dekat dengannya, hidup malah terasa berat. Ini disebut paras awu-awu. Wajah yang indah, tapi membawa energi penghambat. Biasanya terjadi pada orang yang sering menyimpan kebencian, iri hati, atau dendam. Jadi kalau kamu merasa wajahmu nggak terlalu cantik atau tampan, ingat, bukan bentuknya yang utama, tapi aura yang kamu pancarkan dari hati. Dan itu bisa kamu latih. Kisah nyata. Dari wajah biasa, jadi pembawa berkah. Aku pernah bertemu seorang ibu parubaya. Wajahnya biasa saja, bahkan bisa dibilang sangat sederhana. Tapi setiap orang yang datang ke rumahnya, pasti betah. Rezekinya lancar, usahanya maju, padahal cuma warung kecil di desa. Waktu aku tanya rahasianya, dia cuma bilang, "Saya belajar menerima semua orang dengan hati bersih." Itu baru aku sadari kemudian. Ibu itu punya paras tentrem, wajah damai yang tidak dibuat-buat. Bukan karena make up, tapi karena kebersihan jiwanya. Dan dalam primbon, orang seperti ini dipercaya akan panjang umur dan hidup dalam keberkahan. Bisa diubahkah takdir wajah? Lalu muncul pertanyaan besar. Kalau wajah adalah takdir, apakah kita bisa mengubahnya? Jawaban dari primbon Jawa adalah ya. Kita tidak bisa ubah bentuk wajah, tapi kita bisa ubah aura dan pancarannya. 3. Cara mengubah nasib dari wajah. Tirakat dan doa. Tirakat weton, puasa mutih, atau sekadar rutin bangun sebelum subuh. Dipercaya bisa membersihkan energi negatif dalam diri. Senyum dan perbuatan baik. Senyum yang tulus itu ibadah. Dalam kejawen, itu disebut membuka gerbang pancaran cahaya wajah. Menghindari dendam dan iri. Hati yang penuh iri dan dendam akan menghitamkan wajah. Bukan hitam warnanya, tapi hitam auranya. Dan itu bisa dirasakan orang lain. Pesan penutup. Wajahmu adalah kitab nasib yang sedang berjalan. Kamu bisa mengubah halaman-halamannya, meski kertasnya sudah ditentukan. Jika kamu lahir dengan wajah yang dianggap biasa, jangan berkecil hati. Mungkin kamu adalah orang yang dipilih untuk bersinar, bukan dari penampilan, tapi dari dalam. Dan bagi yang wajahnya menarik, jangan sombong, karena wajah hanya gerbang awal. Tapi yang akan diingat orang adalah energi yang kamu bawa. Tulis di komentar, bagian wajah mana yang paling kamu percaya sebagai sumber kekuatanmu? Apakah alismu, matamu, atau senyummu? Dan kalau kamu ingin tahu, apa kata primbon tentang bentuk telinga, bentuk jidat, atau lekuk bibirmu? Tunggu di video berikutnya, karena semua bagian tubuh bisa jadi cermin nasibmu. Sampai jumpa, salam penuh cahaya dari warisan leluhur kita, Primbon Jawa.